Excellencies, selamat malam. Selamat datang di malam peringatan Hari Santri Nasional. Bukan sebuah peringatan Hari Santri yang biasa. Kami, Santri Putri Pondok Pesantren An-Nur II Al-Murtado, akan mempersembahkan pertunjukan yang terbaik untuk Anda. Please, sitting and relax and enjoy the show. All crew, stand by. Lighting, stand by. Camera, stand by. Audio, stand by. Visual, stand by. Five, four, three, two, one. Ladies and gentlemen, here it is, our master of ceremony, Sophie Ni'amul Liza Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara Hari Santri Nasional tahun 2020 di Pondok Pesantren Wisata An-Nur II Al-Murtado. Upacara Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Wisata An-Nur II Al-Murtado, Bululawang, Malang. Selasa 20 Oktober 2020 dimulai. Persiapan pasukan. Seluruhnya siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
Penghormatan kepada Komandan Upacara. Kepada Komandan Upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Laporan Komandan Peleton kepada Komandan Upacara. Luruskan. Lurus. Lapor peleton 1. Siap. Peleton 2. Siap. Peleton 3. Siap. Peleton 4. Siap. Peleton 5. Siap. Peleton 6. Siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara Hari Santri Nasional tahun 2020 perlu kami sampaikan, yang bertindak selaku Inspektur Upacara Dr. Haji Muhammad Henalsyah, Magister Kesehatan, selaku Wakil Direktur Rumah Sakit Unisma Malang. Bertindak selaku Komandan Upacara Khairun Nisa Mulyasari, lahir Sukabumi, Santri Salafiyah Ula. Bertindak selaku Ajudan Inspektur Upacara Arika Firyani, asal Batam, kelas 11 Matematika Ilmu Alam. Bertindak selaku pembawa teks ikrar santri Putri Amanatul Iza, lahir Malang, kelas 10 Ilmu Sosial. Bertindak selaku Komandan Peleton 1 Nikmatul Maula, lahir Malang, kelas 9. Bertindak selaku Komandan Peleton 2 Ii Diah Ayu Mairifah, lahir Gresik, kelas 10 Ilmu Sosial. Bertindak selaku Komandan Peleton 3 Sabrina Aziz Azahro, lahir Surabaya, kelas 10 Matematika Ilmu Alam. Bertindak selaku Komandan Peleton 4 Rosi Naila Nur Fauzia, lahir Malang, kelas 9. Bertindak selaku Komandan Peleton 5 Isna Fikria Al-Muqtadi'ah, lahir Malang, kelas 11 Ilmu Sosial. Bertindak selaku Komandan Peleton 6 Fihna Khairatu Hisan, lahir Malang,
kelas 11 Matematika Ilmu Alam. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibra Soca Tasnia Umaini, lahir Pasuruan, kelas 11 Matematika Ilmu Alam. Bertindak sebagai pembawa baki bendera Majidatul Wahidah, lahir Malang, kelas 11 Matematika Ilmu Alam. Fitria Nur Azizah, lahir Malang, kelas 11 Matematika Ilmu Alam. Airin Fatimah Lestari, lahir Malang, kelas 9. Bertindak sebagai protokol upacara Sofi Ni'amul Iza Nadia, lahir Kediri, kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera merupakan santri putri terbaik Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho yang berasal dari 34 provinsi di bawah binaan dan asuhan Paskibra Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Coba mas. Coba. Ini lebih komando. Bos apa nih ngambil? Apa lah? Hormat, gerak. Tegak, gerak.
pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2020 di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtado, Selasa 20 Oktober tahun 2020. Siap dilaksanakan? Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih. Siap. Gerak. Luruskan. Tegak. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Tiga langkah ke kiri. Jalan. Satu langkah ke kiri. Jalan. Buka formasi. Jalan.
Henti. Gerak. Penyerahan bendera merah putih oleh Inspektur Upacara kepada pembawa baki kehormatan. Para hadirin dan tamu undangan dimohon untuk berdiri. Jalan di tempat. Gerak. Maju. Jalan. Henti. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Kerjakan. Kibarkan. Penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak.
Para hadirin dan tamu undangan dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. 3 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Balik kanan, langkah tegap maju. Jalan. Henti. Gerak. Balik kanan. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Balik kanan, langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan di. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Angkasa raya memulai.
Selesai. Pembacaan ikrar santri yang dipimpin langsung oleh Agus Haji Dr. Andes Khairuddin MSI dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Mari kita ikuti bersama setelah kami bacakan seluruh santri dengan hikmat. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikrar. Satu. Sebagai santri NKRI. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dua. Sebagai santri NKRI. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, UUD 45. Berkebudayaan satu. Kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Sebagai santri NKRI selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian abadi. Empat. Sebagai santri NKRI berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan.
Sebagai santri NKRI pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merorong Pancasila. Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya taati dan cintai, Romo Yai Fathul Bari beserta seluruh keluarga dalam. Yang saya muliakan dan saya taati, masyayikh, ustadz, ustazah, para alim ulama, dewan guru, pengurus, dan pengasuh yang saya cintai dan saya banggakan, para santri dan santriwati An-Nur 2 Al-Murtado, serta para hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Saya sejujurnya merasa sangat bangga melihat baru pertama kali ini saya mengikuti upacara malam hari, tapi kelihatannya ini adik-adik santriwati ini masih semangat. Coba komandan upacaranya dilihat pojok sana, kayaknya nggak ada yang ngantuk ya, padahal udah jam sekian. Nanti yel-yelnya santri sehat, Indonesia kuat. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, saya sangat bangga dengan adanya hari santri ini, dengan apa yang telah adik-adik lakukan di pondok pesantren ini. Para yai, guru-guru, semuanya yang ada di pondok ini sangat bangga. Tapi sesungguhnya kebanggaan ini masih kalah dengan kebanggaan bangsa Indonesia. 256 juta rakyat Indonesia mulai hari ini sampai tanggal 22 Oktober
berketetapan merayakan Hari Santri Nasional. Kebanggaan kami gak ada artinya dibandingkan kebanggaan bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Perjuangan sampai akhirnya ditetapkan Hari Santri Nasional bukan hal yang mudah. Puluhan tahun sejak para pendiri bangsa ini, para kiai ulama, mulai Kiai Haji Hasyim Asy'ari sampai Romo Kiai Fathul Bari yang ada di depan kita, semuanya bahu-membahu untuk menegakkan negara ini. Sejujurnya pada saat 6 tahun yang lalu, tahun 2015 Hari Santri Nasional ditetapkan, ada pihak-pihak dan cukup banyak yang mencemburui terhadap para santri. Kenapa yang dipilih santri? Kenapa yang diangkat sebagai hari nasional ini santri? Tapi bertahun-tahun kemudian melihat kondisi yang sekarang, betapa para santri NKRI semakin diakui. Jadi kalau dulu dicemburui, pada episode berikutnya itu mulai diakui. Setelah diakui, mulai banyak santri-santri yang semakin banyak berkiprah di seluruh negeri ini, membangun bangsa ini di segala sisi. Maka dari mana-mana bangsa ini mulai bukan hanya diakui, tetapi dipuji. Tetapi adik-adik sekalian, mulai malam ini dan seterusnya, adik-adik santri dan santriwati bukan hanya dipuji, tetapi adik-adik semuanya, santri dan santriwati, benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini untuk menjaga negeri ini. Tadi di atas saya mengikuti adu nikah. Ada yang barusan menikah tadi ya? Ini teman-teman saya ada di PDNU, ada di Arsinu. Jadi kalau saya sebagai dokter ini, sekarang ini ada perkumpulan dokter Nahdlatul Ulama. Kemudian ada juga Arsinu. Arsinu itu Asosiasi Rumah Sakit NU. Jadi ini bagian daripada khidmat kami, dokter-dokter dari NU, agar bisa ikut menjaga negeri ini. Ada ribuan dokter, ada hampir 100 rumah sakit yang dipunyai oleh NU. Jadi adik-adik harus ikut bangga dan semakin mencintai NU dan negeri ini. Memilih untuk ditetapkan sebagai hari nasional sekali lagi bukan hal yang mudah. Coba adik-adik renungkan benar-benar tadi pada waktu mengeningkan cipta. Kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa? Pahlawan, iya. Ya, pahlawan yang telah mendahului. Adik-adik tahu nggak pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Indonesia? Ya, betapa banyak hari-hari nasional yang ditetapkan untuk menghormati para pahlawan, untuk menghormati orang-orang yang berharga untuk bangsa ini. Oleh karena itu, saya tadi bisa membayangkan lagu tadi, ungkapan cinta, doa, itu sebenarnya juga pantas kalau ditujukan kepada para santri. Doa tulus seperti tadi. Ini luar biasa sekali. Adik-adik ini sebenarnya adalah pahlawan-pahlawan. Kalau guyonannya teman-teman saya di NU itu,
santriwati ini menjaga negeri ini aja hal yang mudah. Apalagi ini khusus untuk yang mempelai tadi ya. Apalagi menjaga suaminya pasti hal yang lebih mudah. Tapi jangan ikut-ikut sekarang, biar aja 2 dulu ya. Sekarang belajar dulu yang rajin ya. Adik-adik sekalian, para santri dan santriwati yang saya cintai, yang saya banggakan. Slogan kita apa tadi? Santri sehat? Sekarang saya mau tanya, apa arti sehat? Ya, nanti hadiahnya minta sama komandan upacara. Jadi sehat itu kalau menurut WHO itu sebenarnya kesempurnaan antara fisik, jiwa, dan sosial. Ini menurut kriteria dari WHO. Ya. Jadi tidak cukup hanya dengan sehat secara lahir saja, tapi juga sehat secara rohani, secara batin. Tadi sudah saya sampaikan betapa bangsa ini begitu bangga kepada adik-adik santri semuanya. Ya. Tetapi ini tidak boleh berlangsung hanya ketika adik-adik menjadi santri atau santriwati di An-Nur 2 ini. Tapi ini harus berlanjut semangat seperti itu. Oleh karena itu, saya kebetulan diamanai sebagai wakil direktur di Rumah Sakit Islam Unisma. Ketika ada para alim ulama, ada para kiai yang datang, ya saya tetap memberikan pengobatan, saya infus, saya obati. Tetapi tetap saya harus sungkem kepada para kiai. Jadi semangat, karakter santri ini tidak boleh berubah meskipun adik-adik sudah keluar dari, sudah menjadi alumni. Ya, karakter itu tetap harus ada. Di sini kalau ketemu dengan temannya, salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Gitu ya. Jangan sampai nanti kalau sudah ketemu alumni gitu pertemuan terus bukan salam yang diucapkan, tapi kemudian berubah, halo bro gitu ya. Itu jangan sampai. Kemudian yang namanya alumni itu kan pertemuan membicarakan kenangan-kenangan yang baik yang ada di pondok. Ya sesekali bicara tentang 10% lah, diskusi tentang film Korea barangkali ya. Tapi yang lainnya bicarakan tentang kebaikan-kebaikan yang ada di pondok dan terus dijalankan. Jadi Hari Santri Nasional ini bukan hanya untuk santri yang saat ini sedang mondok. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hazani, beliau menyampaikan bahwa berkaitan dengan Hari Santri, kalian semua ini adalah santri. Ada lagi yang lebih menarik. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dari Rembang. Beliau mengatakan, yang disebut dengan santri adalah siapapun yang mempunyai karakter seperti santri, meskipun dia tidak mondok, maka dia adalah santri. Artinya apa ini? Sampai Gus Mus saja, sampai Kiai Mustafa Bisri aja, menggunakan karakter yang tertinggi, akhlak seseorang, itu menggunakan karakter santri. Jadi kalau belum karakternya, kalau seseorang itu karakternya masih jelek, berarti dia ini belum meniru karakternya santri. Role modelnya itu adalah santri. Jadi siapapun, misalnya saya dokter, pengusaha, atau yang lainnya, politikus, kalau akhlaknya ini belum bisa mengikuti santri, maka dia ini masih levelnya masih di bawahnya santri. Jadi tolok ukurnya menurut Kiai Mustafa Bisri, akhlak yang tertinggi ini adalah akhlaknya santri. Dan itu yang harus saya ikuti. Di
diikuti oleh teman-teman saya semuanya. Makanya saya, walaupun saya sudah menjadi dokter, profesi apapun juga tetap khidmat kepada para kiai tetap harus dilakukan. Sekarang mengenai pandemi COVID, saya akan menyinggung. Jadi pada waktu kira-kira 1 bulan yang lalu, Pak Jokowi menyampaikan bahwa pandemi COVID ini tetap harus kita lalui dengan semangat, tetapi tetap harus hati-hati. Keuangan pendidikan itu diibaratkan sama beliau sebagai gas, sedangkan protokol kesehatan, masker, cuci tangan itu sebagai rem. Harus ada keseimbangan. Paham ya, Dek ya? Artinya begini, Dek. Meskipun ada pandemi, adik-adik harus tetap belajar dengan baik, tetap beribadah dengan baik. Semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh kiai, oleh guru harus jenengan jalankan dengan bukan hanya biasa saja, tetapi harus lebih baik lagi. Jadi gas ini harus diinjak lebih kencang. Untuk apa? Untuk mengejar ketinggalan dari COVID yang sudah terjadi 8 bulan kemarin. Kita sholat gak bisa dekat, sekarang jauh-jauhan, mau salim sama Romo Yai Fathul Bari aja ya mikir-mikir. Ini kan berarti ada yang terhalang. Jadi tetap hal-hal yang lain, belajar, semangat, itu harus ditingkatkan daripada biasanya. Tetapi tetap dengan mempertahankan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tadi diibaratkan apa? Remnya, ya. Jadi karena kita ini mobil ini sudah berhenti, untuk mengejar ketinggalan, gasnya kita tekan lebih kencang. Tetapi remnya harus disiapkan dengan baik. Ada berita gembira, Dek. Jadi COVID ini ya, sebenarnya hanya 4-6% yang menyebabkan resiko fatal, bahkan sampai kematian. Ya, 94% lebih itu dengan tanpa gejala dan gejala ringan. Yang berat itu hanya pada nun sewu, orang-orang yang sepuh dan dia punya riwayat sakit yang berat sebelumnya. Ya. Jadi saya merasa bahwa pesantren ini, apalagi sekarang salah satu penanganan COVID adalah dengan isolasi. Isolasi itu dikurung. Kalau orang punya rumah, dikurung di rumah. Kalau enggak punya, dikurungnya di safe house atau tempat penampungan. Tetapi kalau di pesantren ini seperti isolasi raksasa. Lah ini enggak ada yang keluar mana-mana. Tamu-tamu juga dibatasi. Jadi sebenarnya ini sudah benar. Untuk penanganannya sebenarnya sudah benar. Semuanya juga sudah diajarkan tentang cuci tangan. Bahkan bukan hanya cuci tangan. Toharoh itu hanya ada dan diajarkan untuk orang yang beragama Islam, apalagi di sini. Ya. Jadi jangan terlalu khawatir, tetap lakukan langkah-langkah pengamanan dan jangan sampai berkurang untuk menuntut ilmu, untuk bersemangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan COVID ini kalau diibaratkan gelap, maka gelapnya adalah gelap fajar. Jadi hanya sesaat, setelah itu fajar menyingsing, matahari tinggi, Indonesia terbebas dari COVID, bangsa Indonesia bisa kembali beraktivitas dengan normal. Mudah-mudahan ini bukan gelap senja yang kemudian semakin matahari semakin hilang dan kemudian gelap. Saya mau menyampaikan sedikit tentang empat hal yang perlu dijauhi oleh generasi muda, santri ataupun santriwati.
Ini selalu saya sampaikan. Yang pertama adalah, dan ini tidak mungkin kalau terjadi di sini. Maksudnya, saya menyampaikan ini untuk siapapun generasi muda, tapi bukan untuk di pesantren. Yang pertama narkoba. Ya, ini harus hati-hati karena akan merusak semuanya. Yang kedua adalah LGBT. Adik-adik tahu ya apa yang disebut dengan penyakit HIV/AIDS. Nah, dulu sekitar 15 tahun sampai 20 tahun yang lalu, angka tertinggi penularan dari HIV/AIDS itu adalah karena jarum suntik narkoba, bukan jarum suntik dokter, bukan ya. Jarum suntik narkoba, orang yang pakai tato berganti-ganti. Itu angka yang pertama yang menduduki penyebab penularan HIV. Tetapi sekarang sudah berubah. Sekarang yang menduduki peringkat pertama adalah LGBT dan kehidupan seks bebas. Naudzubillah. Yang ketiga adalah radikalisme. Ini tolong tetap dijaga. Saya tadi melihat adik-adik begitu sopan, begitu tawadhu kepada para yai, kepada ustadz-ustazah. Tolong ini dijaga, bukan hanya saat di sini saja, tapi saat di luar. Saya ini tadi mau berangkat ke sini aja udah ketar-ketir. Takut apa? Takut kalau ada kerusuhan di mana-mana. Takut ada anarkisme, radikalisme di mana-mana. Mudah-mudahan adik-adik tetap bisa menjaga Indonesia yang damai, Indonesia yang aman, tetap suasana sebagai santri An-Nur 2 ini harus tetap dijaga. Yang terakhir adalah korupsi. Kenapa saya sampaikan sekarang? Karena kalau sekarang adik-adik nggak mungkin korupsi. Maksud saya ketika adik-adik nanti berkiprah ke masyarakat, kembali ke masyarakat, maka korupsi ini menjadi hal yang wajib, penting untuk dihindari, karena korupsi ini sebenarnya sama dengan menyakiti sesama bangsa sendiri, tetapi dengan cara yang tidak langsung. Dengan cara yang tidak langsung, kalau misalnya bantuan untuk kesehatan, untuk kebersihan diambil, maka ketika seseorang sanitasinya buruk di daerahnya, terjadi kalau terjadi sakit itu sebabnya apa salah satunya? Karena kotor, karena kurang bersih. Ya, ketika lingkungan itu menjadi kotor, maka seseorang mudah sakit. Ketika seseorang sakit, dibawa ke rumah sakit bisa dua, bisa tertolong, bisa tidak. Ini sebabnya apa? Urut-urutannya tadi dari sanitasi, higienitasi yang tidak baik. Jadi korupsi tetap tidak boleh dilakukan. Yang terakhir dari saya, adik-adik semuanya, saya akan menyampaikan bocoran. Jadi begini, suatu saat kira-kira 1 tahun yang lalu, saya diundang oleh pimpinan sebuah universitas yang sangat ternama di Indonesia. Kami berdiskusi, kesimpulannya begini, adik-adik kelas di bawah saya, jadi di atasnya adik-adik sekalian lah, ya, sekitar mungkin 3 tahun 4 tahun. Itu dibandingkan dengan angkatan saya, adik-adik sekalian ini mengalami peningkatan. Peningkatan dari sisi apa? Dari kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi, kemampuan pemahaman terhadap teknologi informasi. Adik-adik di bawah saya ini mengalami hal yang lebih baik daripada angkatan saya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata angkatan di bawah saya ini mengalami kondisi yang jauh turun di bawah angkatan saya. Apa yang turun itu? Yang turun itu adalah attitude, sikap, kepribadian, akhlakul karimah, kebersamaan, sopan santun, loyalitas, disiplin, itu semakin hilang, jauh menurun di bawah saya.
Oleh karena ini, bocoran ini tolong dijawab, tolong diambil deh. Artinya apa? Ketika nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, mencari orang pinter itu gampang. Tetapi mencari orang yang benar itu semakin sulit. Mencari orang-orang yang soleh solihah seperti santri dan santriwati yang ada di hadapan saya tidak mudah. Jadi tolong dipertahankan akhlakul karimah yang tadi menjadi ukuran daripada seorang santri. Sekarang setiap orang pinter. Kenapa? Karena membawa handphone pinter. Data apapun dalam waktu 5 menit saya minta ke mahasiswa saya, semuanya dalam waktu 5 menit bisa menunjukkan kepada saya. Ini dokter, jawabannya ada semuanya. Dan persis semuanya sama, nggak ada bedanya. Semuanya pinter semua. Tetapi yang membedakan sekali lagi adalah akhlak dan kepribadian. Disinilah tempat terbaik adik-adik sekalian untuk menempa diri menjadi pribadi-pribadi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Sekali lagi saya mengucapkan Hari Santri Nasional untuk adik-adik sekalian. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua perjuangan adik-adik semuanya, bukan hanya di sini, tapi untuk selamanya, untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Saya ada sedikit pantun terakhir, tadi saya buat di mobil. Mohon dimaafkan kalau kurang bagus ya. Naik kuda dengan pelana, tak lupa berpegangan erat. Mari mengaji di pesantren wisata, karena bahagianya sampai di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri sehat? Indonesia kuat. Terima kasih. Siap. Gerak. Pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Agus Samsul Arifin MPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla sayin a'taitana. Allahumma ij'alna fi kanafik wa amanik wa jiwarik wa iyadik min kulli syaitonim marid wa jabbarin anid wa di'ain wa dibagyin wa min sarri kulli disar innaka ala kulli sayin qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ufir lana wa liwalidina wa uladina wa masayihina wa li ihwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman abbana fiq wa liman ahsana ilaina walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamalal mutabati lahu dohiron wa batinan fi afiyah wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa antaj'ala khaira amalina khawatimaha wa khaira ayyamina yauma liqa'ik innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma man adana fa'adih wa man kadana faqid wa man bagha alaina fahud wa man aradana bisu'in farudda kaidahu fi nahri wa adfi anna narah wa adhilna fi dir'ikal hasin wa sidrikal jamil
wa man aradana bisu'in fardud, wa man kadana fakid, wa man baho alaina fa'ahlik, ya man kafana walam yakfi syai' ikfina sarroma ahammana min amrid dunya wal akhirah, ya wadud ya dal arsil majid, ya mubdi'u ya mu'id, nas'aluka binuri wajhikal ladhi mala arkana arsik, wa bikudratikal ladhi qatarta biha ala jami khalqik, wa birahmatikal ladhi wasi'at kulla syai', la ilaha illa anta, ya muhis agisna, ya muhis agisna, ya muhis agisna. Allahumma ya dar rahmatil wasi'ah, wa ya muttali' ala sarair wad domair wal hawajis wal khawatir, la ya'zubu anka say, nas'aluka faidatan min fadoni fadlik, wa qabdatan min nuri silatik, wa unsan wa farajan min bahri karomika, anta biyadikal amru kulluh, wa maqalidu kulli say, fablana ma takiru bihi ayununa, wa tughnina an su'ali khairina, fa innaka wasi'ul karam wal jud, hasanus siyam, wa bibabika waqifun, walijudikal wasi'il ma'ruf muntadirun, ya karim, ya rahim, ya falikal isbah, ya mufattihal abwab, ya musabbibal asbab, ya ghafiral khotoya, ya satiral aurat, ya mani'al baliyat, ya mukilal atharat, ya muhyal amwat, igdi hawa ijana, ya ilahal awwalin wal akhirin, Rabbana la tusallid alaina man la yahofuka wa la yarhamuna, Rabbana la tusallid alaina man la yahofuka wa la yarhamuna, Rabbana la tusallid alaina man la yahofuka wa la yarhamuna, birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara.
Persembahan lagu dari Anur Voice. Persembahan lagu yang pertama, lagu Mars Anur. Persembahan lagu selesai. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Kepada Komandan Upacara. Hormat. Gerak. Upacara selesai, pasukan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak! Masing-masing komandan peleton harap menyesuaikan sesuai rencana. Laksanakan! Laksanakan. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Kami selaku pembawa acara
mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta kehikmatannya dalam mengikuti seluruh susunan upacara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan sampai jumpa di peringatan Hari Santri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.